Real Madrid terancam tanpa Mbappe, Vinicius, Rudiger dan Ceballos saat hadapi The Gunners. Real Madrid menghadapi potensi kehilangan 4 pemain kunci mereka, termasuk Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, dalam laga perempat final Liga Champions melawan Arsenal. UEFA telah membuka penyelidikan terhadap dugaan perilaku tidak senonoh yang dilakukan oleh keempat pemain tersebut dalam laga leg kedua babak 16 besar melawan Atletico Madrid pada 12 Maret lalu. UEFA telah menunjuk seorang inspektur etik dan disiplin untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Mbappe, Vinicius Junior, Antonio Rudiger, dan Dani Ceballos. Keempatnya diduga melakukan selebrasi yang dianggap tidak pantas setelah kemenangan Real Madrid atas Atletico Madrid melalui adu penalti di Wanda Metropolitano. Jika terbukti bersalah, keempat pemain ini berisiko menerima hukuman berupa larangan bertanding atau denda. Hal ini menjadi ancaman besar bagi Real Madrid, mengingat mereka dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions pada 8 April di Emirates Stadium, sebelum menjamu The Gunners di leg kedua di Santiago Bernabeu sepekan kemudian. Salah satu insiden yang sedang diselidiki UEFA adalah Rudiger yang diduga melakukan gestur menggorok leher ke arah supporter Atletico Madrid. Sementara itu, video yang beredar di media sosial juga menunjukkan Mbappe tampaknya melakukan gestur meremas selangkangan saat merayakan kemenangan. Kasus serupa sebelumnya telah mendapat hukuman dari UEFA. Pada Euro 2024, Jude Bellingham dikenai denda 30 euro. 0-0 dan larangan bertanding satu pertandingan yang ditangguhkan setelah melakukan gestur serupa usai mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Inggris atas Slovakia. Pada 2019, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, juga didenda 20.000 euro setelah melakukan selebrasi serupa saat melawan Juventus di Liga Champions. Hingga kini, belum diketahui hukuman apa yang mungkin diterima oleh para pemain Real Madrid atau apakah penyelidikan ini akan selesai sebelum laga melawan Arsenal. Keputusan UEFA mengenai hukuman bagi keempat pemain ini akan sangat memengaruhi peluang Real Madrid di Liga Champions, terutama jika mereka harus tampil tanpa beberapa bintang utamanya melawan Arsenal. Real Madrid bidik ke Pak Arrizabalaga jika Lunin pergi. Penjaga gawang Real Madrid, Andriy Lunin, memainkan peran penting dalam keberhasilan tim di La Liga dan Liga Champions musim lalu. Namun, ia dilaporkan merasa kecewa ketika harus kembali memberikan posisi starter kepada Thibaut Courtois dalam laga final Liga Champions melawan Borussia Dortmund musim lalu. Kiper timnas Ukraina tersebut sebelumnya bersedia dilepas oleh Real Madrid musim panas lalu, dan kemungkinan akan kembali tersedia musim panas ini. Menurut laporan Diario AS, Lunin sejatinya menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030 pada September 2024. Akan tetapi, langkah ini dianggap para pakar sebagai upaya untuk melindungi Real Madrid yang memberikan kenaikan gaji kepada Lunin. Di lain sisi, mereka juga sepakat untuk mendengarkan tawaran kepada sang kiper musim panas ini dan membiarkannya pergi jika ada pendekatan yang cocok. Jika Lunin pindah, Real Madrid sudah menyiapkan rencana cadangan. Mereka berencana untuk memanggil kembali ke Pak Arrizabalaga yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Santiago Bernabeu. Kepa memulai sebagai penjaga gawang utama saat Courtois absen, meskipun kemudian kehilangan posisinya kepada Lunin. Kepa juga menyatakan keinginannya untuk melanjutkan karir di Real Madrid. Musim ini, Kepa sedang dipinjamkan ke Bournemouth, di mana ia menjadi starter di bawah pelatih Andoni Iraola. Kepa memiliki kontrak hingga 2026 di Chelsea. Namun tampaknya masa depannya di Stamford Bridge sudah berakhir. The Blues pun akan mempertimbangkan tawaran untuk penjaga gawang internasional Spanyol tersebut, dengan hanya tersisa 1 tahun di kontraknya. Ia kemungkinan akan menjadi alternatif yang murah dan dapat diandalkan bagi Courtois, yang meskipun tetap tampil baik, telah absen dalam 5 pertandingan akibat cedera dan juga melewatkan pertandingan Copa del Rey. Martin Zubimendi selangkah lagi ke Real Madrid, pengganti Toni Kroos. Real Madrid dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad sebagai calon pengganti Toni Kroos. Menurut berbagai laporan dari media Spanyol, Florentino Perez sendiri yang akan memimpin negosiasi untuk mengamankan gelandang bertahan berbakat tersebut. Zubimendi yang tampil impresif bersama Real Sociedad, telah lama masuk dalam radar Los Blancos. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan keahliannya dalam bertahan disebut-sebut sebagai kualitas yang sangat dibutuhkan Madrid untuk regenerasi lini tengah. Meski sempat dikaitkan dengan Barcelona dan beberapa klub Premier League, Zubimendi tampaknya lebih condong untuk bergabung dengan Real Madrid. Dengan kontraknya yang masih berjalan di Sociedad, Madrid kemungkinan harus mengaktifkan klausul rilisnya yang kabarnya mencapai 60 juta euro. Jika transfer ini terwujud,
Zubimendi akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang Madrid, bersama pemain muda seperti Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouaméni. Kehadirannya bisa menjadi langkah strategis untuk mengisi kekosongan yang mungkin ditinggalkan Toni Kroos. Vinicius Junior bersinar di Real Madrid, tapi melempem di timnas Brasil. Vinicius Junior kembali kesulitan saat membela Brasil dalam laga melawan Argentina, yang berakhir dengan kekalahan telak 1-4 pada Rabu kemarin. Seleção tak mampu mengatasi agresivitas dan kecepatan serangan lawan, sementara lini serang mereka tampil kurang menggigit sepanjang pertandingan. Brasil sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui gol Matheus Cunha pada menit ke-26. Namun, gol tersebut lebih disebabkan oleh kesalahan fatal Christian Romero daripada kreativitas serangan Brasil. Setelah laga, Vinicius Junior mengakui tekanan besar yang dirasakan para pemain saat mengenakan seragam tim nasional. Penampilan buruk Vinicius di level internasional semakin menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Dalam 39 pertandingan bersama Seleção, ia baru mencetak 6 gol, catatan yang jauh dari harapan mengingat performanya di Real Madrid. Statistik menunjukkan betapa kontrasnya performa Vinicius Junior di timnas Brasil dibandingkan di Real Madrid. Selain Vinicius, Rodrigo juga mengalami nasib serupa di timnas Brasil. Penyerang muda Real Madrid itu baru mencetak 7 gol dan 1 assist dalam 33 pertandingan internasional, menunjukkan bahwa masalah produktivitas ini bukan hanya dialami Vinicius seorang. Brasil belum memenangkan trofi mayor sejak Copa America 2019, yang juga menjadi satu-satunya gelar mereka sejak Piala Dunia 2002. Dengan penampilan yang masih jauh dari kata meyakinkan, tim asuhan Dorival Junior tampaknya masih harus berbenah sebelum menghadapi tantangan besar di Piala Dunia 2026. Jika Vinicius Junior tidak segera meningkatkan performanya bersama Seleção, sulit membayangkan Brasil mampu bersaing dengan tim-tim besar seperti Argentina dan Perancis. Real Madrid tertarik teken Antonio Silva dari Benfica dengan harga fantastis. Real Madrid dikabarkan mendapatkan peluang untuk merekrut bek muda berbakat dari Benfica, Antonio Silva, dengan harga sekitar 40 juta euro musim panas ini. Pada masa lalu, Silva pernah dianggap sebagai salah satu center back muda terbaik di dunia, meskipun baru-baru ini pembicaraan transfernya mulai mereda. Di Benfica, bek berusia 21 tahun ini telah tampil 30 kali musim ini dan mengumpulkan pengalaman dari 124 penampilan bersama tim asal Portugal, dengan 8 gol dan 1 assist sebagai catatan. Tak sedikit laporan yang menyebutkan bahwa agen Silva, Jorge Mendes, sedang mengatur langkah keluar bagi kliennya pada musim panas mendatang. Meskipun sempat dibanderol hingga 100 juta euro karena potensi besar yang dimilikinya, penurunan performa membuat nilai transfer Silva kini turun drastis. Real Madrid pun dilaporkan masih ragu, karena klub raksasa Spanyol tersebut tengah mengeksplorasi opsi lain, seperti Dean Huijsen dari Bournemouth, yang memiliki rilis klause senilai 60 juta euro. Antonio Silva menunjukkan kemampuan bertahan yang menjanjikan meski masih muda. Statistik penampilannya di Benfica, dengan kehadiran yang konsisten dan kontribusi gol, menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk berkembang menjadi bek kelas dunia. Meskipun harga yang semula tinggi telah turun, banyak pengamat sepak bola tetap optimis bahwa Silva bisa kembali menemukan performa terbaiknya dan menjadi andalan di lini pertahanan. Alternatif seperti Dean Huijsen menunjukkan performa impresif di Bournemouth selama kampanye 2024 hingga 2025 menjadi pertimbangan serius. Liverpool siap ajukan tawaran 120 juta euro untuk Rodrigo dari Real Madrid. Liverpool dikabarkan siap mengajukan tawaran besar sekitar 120 juta euro kepada Real Madrid untuk mendapatkan Rodrigo Goes pada bursa transfer mendatang. Klub Premier League itu ingin memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan bintang Brasil tersebut. Menurut laporan dari Vichages, Liverpool melihat Rodrigo sebagai kandidat ideal untuk menggantikan peran di lini depan, mengingat spekulasi tentang masa depan Mohamed Salah yang terus berkembang. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjadi bagian penting dari skuad Carlo Ancelotti, tetapi dengan kedatangan Kylian Mbappe, posisi Rodrigo di Real Madrid bisa terancam.
Rodrigo telah menunjukkan performa impresif bersama Los Blancos, membantu tim meraih berbagai gelar bergengsi. Namun, apakah Real Madrid bersedia melepasnya dengan harga 120 juta euro masih menjadi tanda tanya besar. Jika transfer ini terwujud, Liverpool akan mendapatkan tambahan kekuatan besar di lini serang mereka, yang saat ini dihuni oleh Darwin Núñez, Luis Diaz, dan Cody Gakpo. Manajer Liverpool diyakini tertarik dengan fleksibilitas Rodrigo, yang mampu bermain di berbagai posisi di lini depan.